Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari Rabu Sendu kalau di daerah saya di sini ya. Gimana daerah teman-teman? Dan hari ini kita masuk ke Ruang Rasa Ibu episode 4. Sesuai judulnya, menata urusan hati gitu ya. Jadi Allah langsung uji nih si studio kita ini sesuai judul yang menggoyang-goyang dan menggoncang-goncangkan hati karena mendadak segala urusan teknis yang udah siap ini jadi ada beberapa hal yang di luar kendali. Tadi ada beberapa permasalahan. So, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah stay nungguin. Tadi saya juga ngeliat terus kok, saya mantau terus teman-teman yang ngechat. Nih kapan nih mulainya? Jam 9 udah jam 9 lewat dan lain sebagainya, Masya Allah. Tapi teman-teman tetap stay. Terima kasih banyak. Kita akan sama-sama ngobrol lagi di episode keempat. Dan insya Allah relate ya, meskipun sama teman-teman yang juga masih single. Karena jadi teman-teman punya perspektif bahwa kehidupan sebagai istri dan ibu itu ternyata seperti apa dari perspektifnya para narasumber. Nah, di Rabu ini, episode keempat ini, kita bakalan ngobrol sama saya nyebutnya apa ya, berarti teteh ya, kakak gitu ya. Jadi di antara narasumber-narasumber yang udah pernah hadir di Rabu kemarin-kemarin gitu ya, itu adik-adik rata-rata. Nah, kalau ini tetehku gitu. Dan kemarin-kemarin saya belum pernah ketemu sama narasumbernya secara langsung, yang episode 2 sama 3, Dena Haura sama Zafira. Nah, kalau yang ini dari masa kami masih sama-sama sendiri, sudah beberapa kali lah ya ketemu di beberapa forum, formal maupun informal. Banyak pengalaman juga kalau buat saya yang saya petik hikmahnya ketika bareng beliau. Saya belajar banyak juga dari apa yang saya lihat karena sosok beliau ini narasumber kita hari ini adalah sosok seorang aktris gitu ya, yang kalau orang nggak ketemu secara langsung berarti kan taunya dari layar kaca ya. Oh, kayak gini personalitinya, oh filmnya film ini gitu ya. Tapi secara pribadi bisa dikasih rezeki untuk ketemu secara langsung di dunia nyata. Dan ada sempet momen pernah nginep di daerah mana gitu ya, Sukabumi kalau nggak salah. Kemudian lihat keseharian, oh begini nih. Jadi seru aja buat saya pribadi yang bukan dari dunia keartisan gitu ya, melihat sosok di belakang layarnya aktris itu kayak gimana sih gitu kesehariannya, terutama muslimah. Dan saya melihat beliau tuh luar biasa integritasnya menurutku ya. Nanti kita coba gali. Tapi karena di sini ada konteksnya adalah menata urusan hati, nanti kita juga akan gali dari urusan atau perkara hati. Sekaligus teman-teman, apa relate-nya sama seorang perempuan tentang urusan hati? Ini jelas banyak ya, terutama kita urusan hati itu urusan yang paling nggak kelihatan, tapi itu sebenarnya penentu semangat atau enggaknya kita ngejalanin hari. Kita bisa mukanya baik-baik aja, visi kita oke-oke aja, padahal hati kita lagi kacau, nggak beraturan, berantakan. Kalau masih single masih bisa lari ke coffee shop, masih bisa lari ke library gitu ya. Tapi kalau udah jadi istri, udah jadi ibu apalagi, kita nggak bisa gitu aja ninggalin anak-anak kita kan. Kita nggak bisa gitu aja pergi dari rumah, nggak izin ke suami kita. Nah, ini gimana natanya, terutama untuk konteks narasumber hari ini yang domisilinya udah pindah bukan di Indonesia. Dan kabar-kabarnya kalau di negaranya sosok ini tinggal, itu beliau nggak ditemenin juga sama asisten gitu. Kita gali ya, dari beliau langsung aja kita sambut beliau masuk studio. Kita panggil sama-sama Teh Meida Sefira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pepe. Ya Allah, udah Masya lama ya Allah. kita nggak ketemu. Teh, kita tuh ketemu tahun berapa ya pertama kali, masih ini Kayak nggak ada gambar? kayaknya yang acara Sukabumi ya, yang sama Sani kali ya. Ingat Iya, nggak? iya, iya, Sukabumi kan bener. Tapi juga pernah kayak di backstage satu acara, tapi nggak satu waktu gitu. Kayaknya PPO Ah, duluan atau se-PPO duluan deh kayaknya. Sama ibu ya waktu itu itu, datangnya. itu di, oh iya, 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 Halal Jakarta halal dulu. hulu hilil halal ya. Hulu hilil halal kalau nggak salah ya. Iya nggak ya? Ya Allah, Kayaknya. 2012 Teh, 10 Mm-mm. tahun yang lalu. Insya Allah. Kayak Iya, baru Masya buku Allah. Grid Muslimah baru launching kayaknya deh, Iya, nggak iya, lama. benar, Maksudnya. benar, 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 Masya Allah. Nah, teman-teman, inilah tetehku.
Kakakku ya dan, teman-teman mungkin kenal Teh Meida Sevira ini di layar kaca ya. Teteh film pertamanya itu ya, KCB ya? Iya, KCB film pertama. Ketika Cinta Bertasbih tahun Mm, 2008 bukan sih? 8. Iya, 2008. 2008. Wow, teman-teman tahun 2008 kelas berapa nih yang lagi nyimak nih? Wah, ini udah umur nih, Pel. Oh enggak, padahal nggak maksud loh. Iya. Masya Allah teman-teman, kita akan gali ya dari Teh Meida dan boleh banget drop pertanyaan nanti kalau, ada waktunya kita akan langsung ambil dari kolom chat. Teh Meida di situ juga ada pertanyaan yang running nggak di situ? Teteh pakai ini? Enggak, kayaknya enggak kelihatan deh. Oh oke, Gimana? berarti aku yang akan bacakan. Siap, Oke. nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ini asli aku senang banget ketemu Teh Meida lagi. Ada perasaan yang meluap-meluap begitu ya, meletup-letup setelah tadi internet rada error. Iya. Bisa melihat Teh Maida dengan lancar ini visualnya alhamdulillah. Teman-teman, aku mau langsung tanya aja ya, Teh Mei, Iya. eee, ke dunia keaktrisan itu memang tujuan atau punya goals masuk dunia aktris nggak sih? Enggak, sebenarnya pribadi introvert ini nggak akan mau masuk ke sana ya. Oke, Kayaknya Teteh itu introvert? eh iya kayaknya ya ngerasa kayak tapi kan kita harus profesional ya. Mungkin orang berpikir ah masuk sih Mhm. TMD introvert gitu ya. Tapi bagi yang kenal deket mungkin lebih paham ya bahwa itu cuma casing aja di luar karena tuntutan profesi aja harus mingle gitu ya. Tapi sejatinya enggak, ternyata banyak juga ya kayak penyanyi dan lain-lain yang dia memang karena profesional aja tapi sebenarnya sih nggak se-friendly itu gitu ya. Maksudnya friendly itu bukan dia galak ya, tapi karena tadi ya dia lebih introvert gitu. Jadi Mmm, sebenarnya dulu itu 2006 masuk kuliah, ayah pensiun, terus kayak punya goals gitu harus bantu orang tua gitu ya. mmm, Ya meskipun orang tua nggak push ya, nggak maksa. mhm, Orang tua cuma minta fokus aja bertanggung jawab dengan pilihan untuk kuliah, nggak usah mikirin biaya gitu. Tapi mhm. ya mungkin karena alhamdulillah punya orang tua yang mengucurkan kasih sayang banyak, jadi tahu diri aja gitu ya, tahu diri dan harus sadar gitu bahwa ini tuh nggak percuma gitu ya, masuk sini tuh ada pengorbanan, ada jeripaya orang tua gitu ya, mungkin merelakan satu dan hal untuk bisa membiayai kuliah gitu. Jadi goalsnya gimana caranya dapat uang tapi tidak meninggalkan prestasi di kampus. Ya Wow, udah kerja part time dan lain-lain sampai kemudian sebenarnya yang tahu pertama audisi tuh ibu ya, dan ibu juga udah tahu kalau saya emang suka baca dan udah baca novel itu dari novel. sebelum audisinya sekitar 6 bulan sebelumnya lah, kayaknya baru-baru terbit tuh udah Mmm, baca, itu juga modal minjem ya karena kayak tadi kembali lagi sadar diri aja kalau masa sih uang kuliah uang orang tua dipakai buat beli novel gitu ya, pasti lebih mending ini aja kopian kampus dan lain-lain lah keperluan kampus. Jadi minjem ke tetangga itu juga dan ibu udah tahu gitu, udah baca. Jadi kenapa nggak ikutan aja gitu. Terus juga saat itu udah menggunakan kerudung ya untuk mmm, nutup aurat. Sebelumnya memang sebelum nutup aurat tuh seringnya jadi model freelance, tapi kayak banyak tawaran film, tawaran iklan atau mungkin model video klip yang nggak diterima gitu karena mmm, kayak kayak aneh gitu. Ini bukan artis baru, cuma kayak mungkin ya karena kedekatan sama orang tua, jadi kayak punya benteng sendiri untuk memfilter gitu ya. uh, Pasti bajunya mini-mini nih ya kan, nggak pakai kerudung ya, pasti dikasih suruh pakai baju mini nih, jadi kayak mhm, udah memprediksi itu, jadi nggak mau nerima itu gitu. Padahal kayak kemudian hari tahu oh band ini ternyata terkenal ya dengan single itu gitu, padahal dulu ditawarin video klipnya gitu ya, mmm, tapi nggak mau gitu karena pasti ternyata bener ya di dalam uh, video klipnya ya ada hal-hal yang bertentangan lah sama value diri dan value keluarga yang ditanamkan oleh orang tua, orang terutama tua. ibu ya, bagaimana menjaga diri gitu ya, perempuan nggak boleh asal main sama laki-laki dan lain-lain gitu ya. Terus ayah juga hadir, alhamdulillah
Jadi itulah, jadi kayak orang-orang aneh ya, kok nggak mau dan lain-lain, kayak milih-milih. Bahkan kalau pemotretan itu milih. Padahal ini bukan model internasional, model Banyak yang gimana request ya, gitu ya? model iseng-iseng. Iya, requestnya tuh harus pakai polo shirt aja atau celana mungkin selutut, rok selutut, that's it. Kalau lebih pendek nggak mau gitu. Jadi Hmm, harus tanya dulu ini pemotretannya kayak apa gitu. Jadi hmm, emang akhirnya ya pasti nggak banyak pekerjaan ya, emang karena mungkin bukan goalsnya ada di sana ya, sehingga bisa bikin persyaratan tadi. Tapi mungkin kalau goalsnya di sana akan all hmm, out, karena goalsnya bukan di sana gitu. iya, iya. Goalsnya untuk bantu orang tua dengan cara yang sesuai value keluarga, maka nggak akan Hmm, memaksakan keluar dari value itu gitu. Ya sampai hmm, akhirnya ada audisi itu, ibu bilang ikut aja, kan udah pakai kerudung nih, pasti nggak macem-macem nih ceritanya, kan udah baca juga. Terus sama Kang Abik juga, ya udah ikut aja gitu. Padahal sebenarnya nggak ada bakat acting, cuma mungkin dari kecil itu ya meskipun introvert tapi malu-malu mau gitu kali ya. Dari kecil tuh Potensinya ada sering gitu jadi ya. apa ya, kayak andalan keluarga untuk ngomong dan lain-lain Hmm, gitu ya. Jadi ya udah akhirnya ikut, eh, meskipun gak ada background acting dan hal-hal lain yang diperlukan, tapi ya hmm, karena mungkin doa orang tua ya sama niatnya untuk membantu orang tua, di situ sebenarnya jalan itu kebuka gitu. hmm. Insya Allah. Nah, teman-teman, kalau aku mau ambil insight nih, Teh Mei, jadi Hmm. filter yang dipakai oleh Teh Meida ketika terjun ke dunia masyarakat gitu ya dan berperan Hmm. di sana untuk perannya di Hmm. sini Hmm. spesifiknya Teh Mei sebagai aktris, filternya ternyata berasal dari kedekatan atau relasi sama orang tua ya. Iya, iya, betul betul banget. Jadi mungkin aku dulu nggak ngaji kayak teman-teman di sini ya yang masya Allah, tapi karena tadi ya deket sama orang tua itu jadi filter yang amat kuat gitu saat berkecimpung di lokasi yang berbeda gitu dari pengalaman sebelumnya gitu. Jadi itu sangat penting ya, ternyata kerasa kedekatan sama orang tua itu sangat penting jadi benteng sesuai dengan ini ya, komunitas ini gitu, strong from home gitu, ternyata itu impactful banget gitu. Iya, 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 benar-benar. Dari sudut Mm-mm. pandang ini spesial sih. Dari sudut pandang sebagai anak nih, teman-teman mudah-mudahan ya yang para single kan di sini rada nggak kebayang kalau ngomongin soal peran istri atau ibu. Mm-mm. Tapi ketika tadi Temai menuturkan sebagai seorang anak, kan kita semua akan selalu menjadi seorang anak dari orang tua kita. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kadang suka ada pertanyaan, gimana ya caranya supaya dapat atau punya filter yang kuat ketika bergaul gitu. Mm-mm. Kalau misalnya jadi jawabannya nih dapat juga nih, kalau misalnya kita, belum ngaji pun, seminimal-minimalnya kita punya relasi yang baik sama orang tua. Jadi seminimal-minimalnya kita nggak mau ngecewain mereka, gitu. Ini bukan tentang Mm-mm. perilaku orang tua ke kita ya, tapi kan Mm-mm. mama aku, ke aku jahat atau papa aku ke aku gini, Mm-mm. ini bukan tentang orang tua ke kita, tapi ini tentang bagaimana feedback kita mau birrul walidain nggak. Jadi kalau ada semangat Mm-mm. birrul walidain tuh kita pasti punya Mm-mm. filter sih. Ketika kita mau macem-macem dalam tanda kutip, kita bakal Mm-mm. berpikir impact-nya bukan cuma ke kita, tapi nanti jangka panjang bahkan sampai akhirat tuh bisa ke orang tua. Mm-mm. Masya Allah. Temeng, aku mau lompat nih ke ini, ke jelang menikah, boleh ya? Iya, boleh, boleh. Temeng itu nikah di tahun berapa teh? 2014. Oh, tahun 2014. Itu Mm-mm. prosesnya dikenalin, kenalan, ta'aruf atau gimana tuh? Jadi kayaknya jodoh itu satu circle ya. Jadi meskipun nggak pernah Nah, sebelumnya gimana ketemu tuh? satu, Merapat-merapat? kan ya kita harus jaga image ya, meskipun kita belum nikah nih teman-teman yang single, ya siapa tahu sebenarnya tuh di sekeliling itu ada ya. Ya meskipun nggak pernah Ah, ketemu sebelumnya, ternyata teman-teman saya temannya suami gitu, dari oke. acara yang berbeda gitu. Jadi Hmm. itulah namanya jodoh ya, nggak pernah tahu. Nyarinya dulu jangan-jangan di sekeliling seminar ini ada nih jodohnya gitu ya. Ada di sekitar ribuan yang pernah ditemui orang pasti ada di salah satu. Ternyata nggak juga ya. Apakah di lokasi syuting? Ternyata nggak juga. Ternyata malah Hmm. sama orang yang nggak pernah sama sekali ketemu sebelumnya gitu. Sampai benar-benar ada niatan serius. Terus tadi ya karena Hmm. eh, udah ngerasa tuntas gitu ya, udah kuliah, udah punya pekerjaan. Jadi ngerasa udah cukup lah secara mental, kemudian secara pengalaman, dan kayak ngerasa udah firm gitu ya. Jadi kayak udah berarti apalagi yang mau dicari. Jadi kalau ada indikator gini laki-laki ngedeketin dengan
gestur yang berbeda gitu udah kerasa gitu getarannya. Jadi ya udah dari Mhm. awal udah bilang gitu, saya nggak cari yang main-main gitu ya, carinya yang serius. Ya suamilah yang paling merespon itu dengan baik gitu ya. Dari sekian yang Mhm. ada gitu ya, yang paling merespon dengan gercep dan bertanggung jawab ya Iya. suami gitu. Karena dari dulu selalu bilang gitu, kalau orang nanya kenapa sih satu saya nikah 25 tahunan ya. Kenapa sih kok Mhm. nggak nikah-nikah tuh udah pada nikah gitu. Dan bersyukurnya bukan orang dekat yang ngomong kayak gitu ya, tapi orang Mhm. di luar lingkungan keluarga. Jadi ya kayak angin lalu aja ya. Cuma kadang-kadang suka didengerin juga gitu. Apa nggak boleh? Apa karena ngejar karir? Sebenarnya kalau kenal saya dekat, karir itu bukan segalanya ya. Toh ternyata setelah saya pindah ke sini juga bukan hal yang susah meninggalkan karir yang ada gitu. Karena Mmm, tadi bukan bukan tujuan itu utama. ambisinya gitu, bukan itu goals-nya gitu ya. Jadi bukan itu gitu. Cuma kan orang di luar hanya melihat cangkang aja ya, ngelihat mungkin hanya ngejar karir, nggak mau nikah, ditunda-tunda dan enggak, Mhm. emang belum ada aja mungkin laki-laki yang dikasih petunjuk sama Allah untuk berani gitu ya, ngomong sama Emang orang tua secara indikasi langsung. beraninya versi Teme itu laki-lakinya kayak gimana sih, Teh? Iya udah ngomong aja langsung gitu ya, kalau mau serius ngomong Sama langsung orang orang tua tua? gitu. That's it, Itu udah. dari sekian banyak cuman Bang Yusuf aja? Iya, Wah. yang berani langsung to the point gitu. Jadi, harus diapresiasi dong, ya kan, yang kayak gitu harus diapresiasi. Meskipun mungkin ya namanya belum kenal, belum punya apa ya, pengalaman satu mungkin acara dan lain-lain, mungkin belum ada rasa yang terlalu, Mmm. intens gitu ya, hanya sekedar apresiasi, awalnya hanya mengapresiasi gitu, bahwa laki-laki ini wajib diapresiasi gitu. Ya Mhm. akhirnya, ya kenalan keluarga dan lain-lain dan alhamdulillah, semuanya ada jalannya gitu ya sama Bang Yusuf. Berarti bukan dari awal kenal ya? Ini Enggak. orang baru gitu dalam hidup? Orang baru gitu yang tiba-tiba datang gitu. Yang sebenarnya beliau udah DM saya dari awal-awal KCB ya, cuma nggak dibales gitu karena aduh ngapain ya DM laki-laki gitu ya, bales-balesin gitu. Saya paling jarang balesin laki-laki Mhm. kecuali, emang ada purpose-nya, ada tujuannya misalnya Mhm. nanya apa, kalau di luar itu nggak dibales gitu. Nah Mmm. beliau ini pertama nggak dibalas, kedua baru dibalas karena, beliau temennya Kholidi di salah satu ajang kompetisi gitu. Jadi, oh, ini temannya teman saya nih, harus saya jawab nih, kan nggak mungkin enggak juga gitu. Ya udah gitu habis itu hilang kontak, terus tiba-tiba, beliau membawa semangat baru ya berumah tangga, ya udah suruh telepon orang tua aja. Dan Teh Maida ini kalau aku lihat, tapi koreksi aja ya Teh kalau salah, ini Mhm. tipe, ini ya, woles aja gitu. Jadi, ya Iya, emang dari syukur dulu. gitu, kalau enggak ya udah gitu ya. Iya, memang kayak dari dulu tuh emang polos aja, jadi nggak terlalu, punya apa, sesuatu yang harus gitu, enggak, jadi ya kalau emang iya ya alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa gitu, pasti karena ada jalan yang lain gitu. Mmm. Terlalu woles kayaknya Enggak ya, terpapar sama apa Teh? terlalu woles kali ya. Tapi memang aku lihat gini, Teh Maida itu kalau, ada satu momen kita tuh di backstage Teh waktu itu, kita Mhm. lagi ada acara apa gitu. Terus aku bawa temenku dari Bandung, pas ketemu Teh Maida tuh dia kayaknya, apa namanya, ngefans berat gitu ya, "Teh Maida, aduh aku nih baru pertama kali ketemu," dan segala macam gitu. Terus Teh Maida tuh mukanya datar aja, oh iya," gitu. Iya emang jadi apa ya, mukaku nggak terlalu ekspresif sih Peu, jadi, banyak orang-orang yang tahu gitu ya, sampai sekarang juga nikah. Mungkin bahasa cintanya bukan itu kali ya, buat aku ya. Mmm. Mungkin orang ada yang bentuk love language-nya hadiah, happy banget. Nah, kalau aku Apa kalau bukan, Teh Maida tapi apa? physical touch. Jadi buat aku Oh, physical touch itu, yang paling pertama gitu. Jadi mmm. kalau, hadiah, surprise, dan lain-lain tuh flat aja gitu, tapi kalau yang deep itu ya physical touch, gitu. Ya makanya Ya orang-orang yang di-chat qadarullah-nya suami ternyata bukan physical touch, jadi ini agak miring-miring nih. nah ini menarik juga nih. Mhm. Jadi, yang bakalan banyak relate sama teman-teman yang ada di sini kebanyakan para istri istri muda, Mhm, para istri yang masih muda maksudnya. Ada mhm, para istri baru gitu ya, yang baru jadi istri.
Teh Meda kan nggak kenal nih sama suami ya pada awalnya, bukan orang dekat. Terus culture-nya juga kayaknya beda karena Teh Beda, Meda, iya, ini beliau iyalah, karena bangsaan meskipun Australia. sama-sama orang Indonesia, tapi suami udah lama kan di Australia, jadi Oh, beda gitu. Mm-mm. ada jet lag-nya nggak sih? Kita kan nggak Oh tahu ya, pasti, taunya kan Tel. ya Oh mau pasti. dong tahu. Teteh lebih jet lag mana, Teh? Jadi istri apa jadi ibu? Jadi istri kayaknya. Oh gitu. Apa yang paling, kerasa jet lag dan, Teteh ngerasa di situ Hmm, struggle? Kami mau dapetin ini insight-nya. Kalau jadi ibu kan kita punya feedback ya, ada suami gitu bantuin. Tapi kalau jadi istri kita bingung gitu, mau cerita takut ini masalah private ya nggak, marwahnya suami dan lain-lain. Jadi banyak yang harus ditahan ya, tahan sendiri gitu. Sampai kita ketemu memang orang yang tepat untuk cerita. Tapi kan Mmm, orang yang tepat itu nggak selalu ready ya, misalnya ibu gitu nggak selalu ready, atau bahkan setelah nikah saya sadar nih nggak semua hal yang pedih harus diceritain ke ibu karena akan jadi pikiran, nih, bahan pikiran ya buat orang tua. Akhirnya kan ditahan. Nah itu kenapa sebenarnya jadi istri itu menurut saya lebih susah daripada jadi ibu gitu. Karena kalau jadi ibu kita bisa cerita ke suami, ke orang tua, ke siapa gitu bebas ya. Tapi beda kalau kita jadi istri kan kayak mmm, segala sesuatu ada hal yang private yang kita nggak bisa cerita sama orang lain gitu. Dan orang lain yang baik pun nggak selalu ready untuk siap mendengarkan itu gitu. mmm. Kayak gitu. Terus karakter juga ya, Teh, aku Oh sempet iya, dengar kalau, suami justru lebih satset-satset gitu nggak sih? set Terus ya, Tetehnya set set. ini Kayaknya nih sama kayak Tete nih, kebalikannya set set. mayoritas orang ya. Kebalikannya mayoritas orang biasanya istri yang satset-satset ini suaminya woles banget, ini kebalikannya. Itu gimana? Iya. Apakah diseimbangkan tetehnya jadi mempercepat gerak atau Mm-mm. berdamai aja sama perbedaan itu? Lebih gimana kalau di, Bentuk berdamainya yang mempercepat gerak karena kalau kita mmm, nggak berdamai gitu ya itu jadi konflik terus ya. Kayaknya suami itu antitesis saya, begitu juga saya gitu. Jadi lucu sangat bertentangan, tapi memang kita punya beberapa yang common sense yang kita memang sepakat di situ, tapi mostly itu beda. Tapi ternyata setelah menikah, setelah sampai 8 tahun ngerasa, oh saya ngerti akhirnya suami saya mau apa, suami saya ngerti maunya apa gitu. Setelah 8 tahun nih ya. Sebelumnya itu kayak mmm. wah banyak banget nih pergulatan dan lain-lain. Tapi ya itulah ya, uh, yang banyak untold story, yang gak banyak hal yang nggak bisa diceritain gitu, yang kita Iya, iya. memang harus cepat gitu untuk berdamai dengan itu gitu. Berarti kuncinya dihadapi aja gitu ya, Teh? Dihadapi dan terima, dan saya selalu belajar untuk mengingat kebaikan gitu. Karena Mmm, kalau kita konflik pasti kita akan punya prasangka macam-macam ya, tapi saya selalu belajar untuk mempercepat konflik itu selesai, yang mengingat kebaikannya gitu. Itu sih sebenarnya, kalau nyari keburukan saya juga banyak gitu ya, yang nggak baik banyak. Tapi kalau ingat kebaikan itu yang meredam dan akhirnya mengembalikan ke kondisi yang damai gitu. mhm. Tuh, akhirnya belajar Pengen mengalah karena nggak semua hal kita perlu argumen ya, kecuali mhm. hal-hal yang sangat fundamental mungkin. Tapi kalau hal-hal yang receh-receh sih ya udahlah ikutin aja gitu. Hal-hal yang receh udah ikutin aja gitu. Nah, itu sih sebenarnya, kepribadian Teh Meda yang jarang ada ya di umumnya perempuan, sejujurnya. Di aku. Ya Bisa kan woles beda kali sebegitu. saya karakternya. Tapi kan ada plusnya gitu ya kan. Aku terlalu woles kayaknya. Tapi itu, bagus juga sih, maksudnya buat hal-hal di mana, suami kan seorang laki-laki yang beliau pride-nya adalah dimenangkan gitu ininya, apa, Hmm. pendapatnya, terus dapat istri yang woles kan jadi, apa ya, langkahnya leluasa gitu. Itu Teteh kenapa sih kok bisa bisa oh ya, bisa slow banget gitu? Oh, sebentar ya Pak, ini ada Oh, iya mau ke iya iya iya. toilet belajar bentar ya. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman, seperti biasa ya, insight-nya teman-teman silakan petik dari obrolan-obrolan yang tadi berlangsung secara natural. Teman-teman boleh banget, mmm, dapat apahnya itu dicatat atau nanti dibuat quote, boleh nanti ditulis di Instagram story, tag ke sekolah rumah tangga,
ke @Sefira Meida, ke @Febrianti Elmira, karena forum ruang rasa ibu ini bukan kematerian terus teman-teman bisa runut gitu dapat dari awal sampai akhir, tapi berupa forum obrolan, ngobrol ringan sama narasumber-narasumber yang teman-teman bisa dapetin insight-nya di sepanjang obrolan gitu ya. Mudah-mudahan di antara apa yang kami obrolin ini teman-teman ngerasa ada yang bisa dipetik nih gitu. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Tapi sambil kita nungguin Teh Meidanya, saya mau ngingetin teman-teman, sekolah rumah tangga sebagai platform pembelajaran bagi teman-teman muda ya, keluarga muslim muda, khususnya suami dan istri. Apa pembedanya kami dengan platform yang sudah ada lainnya? Pembedanya adalah di kami semua pembelajarannya diselenggarakan untuk dua belah pihak. Ada buat suami, ada buat istrinya, ada buat ayah, ada buat ibunya, ada buat laki-laki, ada buat perempuannya, enggak hanya salah satu. Nah teman-teman, bagi yang mau bergabung sama keluarga besar sekolah rumah tangga, boleh banget kami lagi buka hari ini dan besok program affiliate-nya, nanti akan diinformasikan di akhir sesi atau bisa dilihat di akun Instagram @sekolah-rumah-tangga. Teh Meidanya sudah kembali, boleh kita buka lagi studionya. Teh aman nggak servernya? Aku Aman, ini aman, guilty aman. kalau Maaf ya, ini emang biasa terjadi gitu kalau di jam hari nggak ada bapaknya, jadi nggak ada backup. oh, oke. Di sana tuh di Sydney ya? Teh Meida tadi yang nanya, Teh Meida luar Iya di negerinya di mananya? Sydney, saya di Sydney Hah? Di mana? tinggalnya. Di Sydney. Iya di Berapa Sydney. beda jarak waktu tadi di sini hampir jam 10, Beda di tiga sana jam jam, berapa Teh? lebih cepat di sini. Oke, berarti jam 9, 10, 11, 12, jam 12, mau jam 1 Iya. siang. Oke, teman-teman 20 menit lagi aku mau mulai masuk ke pertanyaan yang ada di sini. Teh Meida dari Awani Irawati. Bentar, aku show dulu. Biar. Oke. Tunggu. Nah, ada dia. Teh Meida kenapa akhirnya mau pindah ke luar negeri? Enggak beratkah meninggalkan Indonesia, keluarga, dan kerabat? Teh Meida boleh sih ya. Coba Teh. Iya, sebenarnya sewoles-wolesnya ya pasti adalah perasaan, Oh, aduh sedih gitu ya. Terutama saya tuh deket banget sih sebenarnya sama orang tua dan mungkin paling deket ya sama orang tua karena anak tadi ibu ya Teh karakternya berarti ya? lebih, ya karena bahkan kayaknya ibu saya masih panggil saya ayang dan lain-lain karena saya orangnya rumahan banget yang paling gampang di reach gitu ya, reachable gitu sama orang tua yang lain tuh sibuk gitu ya. Kalau saya paling gampang karena ya ada di rumah terus gitu kan, kecuali ada pekerjaan atau kuliah baru keluar gitu. Jadi ya tadi justru sangat berat dan ternyata ujiannya ya di situ gitu ya. Semakin kita attach pada sesuatu, di situ ujiannya datang gitu. Mungkin saya terlalu attach ya sama orang tua. Uh, dari kuliah dan lain-lain gitu ya. Justru di situ Allah pengen saya detach ya dari makhluknya sehingga saya bisa independen, bisa mengembalikan gitu ya attachment saya hanya sama Allah gitu ya. Karena di situ gitu. Makanya sekarang belajar sama anak jangan terlalu attach. Maksudnya attach itu terlalu mendewakan gitu atau sama suami Iya, enggak iya. karena khawatir di situ ujiannya datang ya untuk melepaskan kita dari kebergantungan sama makhluk gitu. Ini deep Uh, loh. jadi ya udah karena apa saya pindah ya karena suami gitu. Kan udah nikah ada konsekuensinya gitu. Jadi ya udah ikutin gitu. Kalau berat ya pasti berat. Tapi kita lihat lebih banyak mudorotnya atau banyak manfaatnya kita ikut suami gitu ya. Dan ya alhamdulillah gitu ya. Saya pernah LDM bahkan sebelum tahun Iya. ini 2 tahun karena COVID nggak pernah ketemu sama suami. Karena saya nggak bisa datang ke sini, anak saya masih kecil gitu ya, terus suami juga nggak bisa ke Indonesia karena bordernya ditutup. Itu challenge banget, tapi ya bersyukur gitu ya, ternyata uh, kami berdua mungkin bukan love language-nya quality time, mungkin bukan ya. Kalau mungkin orang yang quality time harus bareng dan lain-lain itu berat, tapi karena love language kami berdua bukan di situ, kita masih bisa mengendalikan itu gitu, karena bahasa cintanya beda gitu ya. Jadi ya udah jalanin terus juga kalau misalnya kangen nih bisa kita video call ya atau mungkin undang orang tua datang kalau ada rezeki ya, atau kita ke Indonesia itu kan masih banyak ya jalan. Tapi sih saran saya setelah sebagai orang yang pernah LDM
Berapa Eee, lama teh LDM-nya? kayaknya 7 tahun ya, kayaknya LDM. Wow, Heeh, lama loh. jadi, kalau orang bilang kan kayak, "Mbak Mida nggak sedih?" Masalahnya love Sedih lah. language-nya bukan harus bersama Oh, gitu ya. Iya, tapi jadi love ada language nggak sih sebenarnya? ada, Ada cuma tetap karena ada tadi kan? Allah tuh baik ya, kan Allah ya yang memberikan, itu terjadi gitu. Maka Allah juga yang Ketetapan. akan memberikan solusinya. Allah yang menyibukkan saya selama di Indonesia ya kuliah, pekerjaan, anak, dan lain-lain, sehingga itu semua nggak berasa gitu. Mmm, Jadi percayalah saat kita merasa berat pindah ke luar negeri, misalnya suami minta, nanti Allah kasih solusinya di sana gitu. Ya mmm, mungkin kita ya ketemu, Allah. teman-teman baru seperti keluarga gitu, gitu. Mhm, ya Allah. Teh Meida itu pindah ke luar negeri, aku pindah, masih di dalam negeri tapi gejolaknya kayak pindah jauh banget gitu dari Ya tempatku di sama lah sedih gitu, cuma ya insya Allah lah semua bisa diatasi seiring berjalannya Masya waktu ya. Allah. Iya, aku dapat insight sih, teman-teman nggak tahu dapat yang sama atau enggak dari yang Teme jawab di pertanyaan ini. Jadi, nggak tahu kentara nggak sama yang lain bahwa Temeida ini, menyikapi sesuatu itu dengan pemaknaan. Kalau aku kasih quote begini, bukan tentang keadaannya, tapi tentang pemaknaannya, ya. Wis, Biar bisa kuat dibikin Mas quote, Febrianti ini. biar bisa di-post ya. Bukan tentang keadaannya, tapi tentang pemaknaannya. Jadi, keadaan itu selalu netral, kita yang memaknainya, gitu. Mau pindah ke luar negeri, mau pindah dari kota ke kampung, mau pindah dari kampung ke kota, mau ngikut suami, mau dihadapkan pada kondisi LDM dan lain-lain itu gimana kita memaknainya dan Teh Maida ini, tadi menyampaikan kalau beliau ternyata bisa oke-oke aja karena pemaknaannya adalah ini kan dari Allah gitu. Kalau bahasa di ininya apa istilahnya adalah ketetapan Allah pasti terbaik. Jadi pemaknaan Temeda adalah Temeda yakin semua yang terjadi itu udah pasti paling kadarnya paling pas. Jadi pasti Allah juga bantu dan punya maksud baik. Gitu teman-teman. So apapun ujiannya yang lagi dihadapin sama teman-teman di rumah dengan perannya masing-masing saat ini bukan tentang keadaannya, ini tentang pemaknaannya. Jadi carilah makna-makna yang tauhid oriented gitu ya, yang Allah oriented sehingga kita nggak worry-worry amat sama urusan-urusan receh duniawi ini. Insyaallah. Kita cari lagi pertanyaan ya Teh. Ya, Iya. Oh ini dari wah hilang dari Teh Nia Nia. Sambil show, Teh Mei, orang tua tuh dulu mendidik Teteh gimana sih? Kok bisa deket banget sama orang tua? hmm. Bisa diceritain nggak apa yang orang tua lakukan ke Teh Meida? Ini biar kami dapat insight sebagai orang tua nih. Jadi orang tua itu selalu ada kalau saya perlukan gitu dari saya kecil ya. Jadi ibu saya dulu sekretaris, kemudian apa ayah alhamdulillah dapat karir yang lebih baik sehingga bilang dan juga melihat ya karena waktu itu dititipin sama ART ternyata outputnya kurang bagus ya terhadap pertumbuhan kakak saya yang pertama sehingga akhirnya setelah mendapatkan karir yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih baik ibu saya diminta berhenti gitu ya padahal beliau juga cukup baik gitu ya menjalankan perannya sebagai sekretaris di perusahaannya saat itu gitu. Tapi ya tadi melepaskannya untuk mengurus anak itu yang pertama saya apresiasi dan ibu saya ini ibu rumah tangga banget gitu ya all out gitu ya menjalankan ibu rumah tangga dan saya kayak berpikir ibu saya hampir nggak punya waktu sama orang lain selain sama anak-anaknya gitu. Jadi Masya ngerasa Allah. kayak ini tuh harus diapresiasi gitu ya bahwa keberadaan ibu yang selalu ada, yang selalu menjadi pendengar yang baik, sementara ayah saya kerja itu membuat saya punya apa ya backup gitu ya di belakang yang selalu bikin saya tegar gitu. Nah, itu Hmm. yang akhirnya membuat saya dekat. Kemudian ayah, ayah saya ini memang nggak setiap saat bisa hadir karena beliau harus mencari nafkah keluar rumah. Tapi sekalinya beliau ada, bahkan sampai saya sebesar ini gitu ya, Pe, waktu masih kuliah, itu masih ayah itu masih antar jemput ya, suka nanya jadwal kuliah. Hmm. Jadi bagaimana mungkin tidak dekat ya, sedangkan orang tua itu menjemput bola gitu
untuk bisa Hmm, hadir. Itu Masya sih yang Allah. akhirnya dulu kalau ujian jelek itu bukan nangis karena malu diri sendiri, tapi kasihan orang tua udah bayar kuliah Hmm, mahal-mahal gitu. hmm, Karena hmm, tadi yang ngelihat perjuangan antar jemput, kemudian selalu support, apapun pilihan saya selalu disupport, selalu diada-adain biayanya gitu ya. Itu yang bikin saya ngelihat bahwa perjuangan beliau-beliau ini untuk dekat itu layak diacungi jempol, layak dibalas gitu dengan yang hmm, sesuai gitu dengan itu, meskipun ya mungkin sampai akhir hayat saya nggak bisa membalas itu semua ya, tapi at least uh, keberadaan beliau ini sangat penting gitu ya, sangat esensial sehingga saya bisa ada sekarang tuh ya karena perannya membuat saya punya value, membuat saya bisa meminimalisir ya hmm, pergaulan di luar gitu ya, yang mungkin di luar pantauan, karena hmm, tadi ya setiap saya mau berbuat salah atau mungkin saya gagal gitu ya, saya bukan nangisin diri saya sendiri, enggak, tapi saya nangisin orang tua gitu. hmm, Kenapa kok saya gagal? Nanti orang tua saya kecewa gitu. hmm, hmm, Jadi hmm, kalau malas, kalau lagi down, ingat aja orang tua gitu. hmm. Ini merinding dengernya. Perkara menata urusan hati sesuai judul gitu ya. Ini kayaknya kalau narasumbernya adalah Teh Meida, kita bisa tarik benang merah yang paling kuatnya adalah penataan urusan hati ini berhubungan banget sama urusan orang tua. Kalau di babnya Teh Meida ini memang deket banget sama keluarga ya, apalagi sama mama ya Mm-mm. Teh. Ibu, apa Iya, manggilnya ibu? mama. Mm. Mama. Ya sama mama deket banget. Dan ini ya, buat teman-teman yang masih, single terus dengerin ini, biasanya suka memposisikan diri, jadinya adalah mengevaluasi orang tua kalau lagi, bahas orang tua. Tapi orang tua aku sih nggak gitu, nah gitulah bentuk-bentuk evaluasi. Beda tapi orang tua Teh Mei mah kan gitu ya, kalau aku boro-boro dijemput, ditanyain juga nggak pulang, nggak ditanyain, gitu-gitu. Ya mudah-mudahan bukan di situ poinnya ya teman-teman, Ya. begini, untuk menetralisir teman-teman yang ngerasa, "Aku nggak relate tuh, orang tua aku nggak gitu tuh." Aku mau netralisirnya begini, mmm, Teh Maida itu bukan hanya, beliau berpendapat kayak tadi, akhirnya, bilang bahwa orang tuanya luar biasa dengan segala kontribusi kepada anak, itu bukan karena orang tuanya ngasih tahu, "Eh, papa jemput kamu tuh, berarti papa sayang kamu loh." Enggak, kan nggak gitu. Terus, "Mama ada di rumah terus loh untuk kamu." Kan mamanya juga nggak bilang gitu. Tapi Teh Maidanya peka melihat apa yang orang tuanya lakukan kepada beliau itu adalah bentuk kasih sayang gitu. Jadi ini bentuk kepekaan seorang anak terhadap apa yang dilakukan sama orang tuanya tanpa orang tuanya perlu menyampaikan secara lisan gitu. Karena ada Mm. banyak banget kebaikan orang tua itu yang enggak spektakuler dan enggak kelihatan sama kita. Aku mau ceritain ya Teme, nambahin nih Ya. nguatin yang Teme Mm-mm. sampein dari konteksnya aku kan pindah ke pesantren nih. Sekarang tinggalnya bukan di Mm-mm. Bandung lagi tapi di Subang. Mm-mm. Dan di pesantren ini ada kami ada beberapa lah ya di sini yang yatim, ada beberapa yang kondisinya juga nggak terlalu baik gitu di keluarganya. Ada satu momen itu ada seorang ibu datang ke pesantren dan ibu ini waktu itu aku lagi sakit, sakit badan Mm-mm. banget, nggak tahu kenapa. Nah, Mm-mm. ibu ini tiba-tiba datang ngetuk terus dia dapat kabar kalau aku sakit. Ini ibu yang ternyata adalah salah satu orang tua dari santri. Mm-mm. Nah, ibu ini, datang terus menawarkan untuk mijit gitu, "Bisa bantu aku mau, saya bisa bantu mijit kok, Teteh mau nggak?" Katanya ke saya. Terus ya, "Saya mau ya karena lagi butuh." Terus beliaunya mijitin. Nah, sepanjang mijit itu kan pasti ngobrol ya, masa diem-diem aja Mm-mm. gitu. Nah, pas Mm-mm. lagi beliaunya, eee, mijit selesai gitu ya ngobrol, "Ibu orang tua santri yang mana?" Terus beliau jawab dan lain sebagainya sampai saya tahu, oh, beliau ini sehari-harinya kayak gini aktivitasnya dan Mm-mm. lain-lain gitu ya. Pas beres aku udah ini kepelin uang gitu ya karena udah Mm-mm. mijitin, itu normal aja aku, sebagai Mm-mm. balas jasa gitu. Pas Mm-mm. aku mau sampein uangnya ke tangan ibu itu, bentuk terima kasih aku gitu ya, beliau tuh nolak nolak, bener-bener nolak, bener-bener nggak mau, bukan yang basa-basi, enggak, bukan gitu, tapi asli nggak mau, "Jangan Teh, jangan," gitu. Terus saya bilang, "Nggak apa-apa Bu, ini ngasih karena makasih nih udah dipijitin, enak banget," kata aku. "Enggak Teh, enggak," gitu. Dan satu momen ada freeze, terus beliaunya tiba-tiba ngembeng gitu, kayak mau nangis, Mm-mm. terus beliau bilang gini, "Anak saya bisa nyantri di sini aja, diterima, diperlakukan baik,
tanpa memandang latar belakangnya itu sudah alhamdulillah banget Teh. Jadi saya nggak perlu yang ini, nggak perlu uang ini, saya cukup titip anak saya aja. Dan saya makasih udah bisa anak saya diterima di sini katanya. Terus beliaunya ngembeng gitu, kemudian ngesun tangan gitu ya, saya nggak bisa ngelak, beliaunya cepet banget terus pergi. Poinnya adalah saya tahu banget kondisi ekonominya ibu ini, kondisi latar belakangnya ibu ini dan anaknya. Anaknya pasti nggak tahu ibunya mijitin saya gitu. Anaknya nggak tahu juga mungkin ibunya itu datang ke pesantren kalau ngelihat ada anggota keluarga kami di pesantren sebagai pengurus yang lagi sakit, ibunya bikinin jamu tuh anaknya pasti nggak tahu. Tapi ibunya ngelakuin itu untuk para pengurus pesantren karena ibunya ingat anaknya gitu. Karena sayangnya si ibunya ke anaknya ini. Ibunya keliling dateng kalau ini ada yang lagi sakit nggak, ada yang apa nggak gitu. Itu bukan buat kami warga pengurus pesantren bukan, tapi demi anaknya. Bentuk terima kasih ibunya ke kami karena sudah nerima anaknya. Kan anaknya nggak pernah tahu yang kayak gitu. Jadi maksudnya adalah pasti kita juga ada banyak hal yang kita tuh nggak tahu apa yang orang tua kita perjuangkan di belakang kita. Mungkin orang tua kita bilang makasih sama guru kita, bilang makasih sama teman kita yang ngejagain kita, ke orang tua teman kita yang nganterin kita misalnya pulang gitu ya. Aduh, ada banyak banget yang kita nggak pernah tahu. Jadi jangan ukur kebaikan orang tua itu dari yang cuma bahkan kita lihat aja karena dibanding yang kita nggak lihat itu jauh lebih banyak lagi. Gitu. So buat yang ngerasa nggak relate orang tua aku nggak baik kok orang tua enggak itu yang kamu tahu atau yang kamu maknai aja. Tapi dibalik semua itu, dibalik hatinya bahkan ada yang kamu banyak banget nggak tahu tentang kasih sayang dan curahan keperhatian, kecemasan dari orang tua untuk kamu gitu. Aku ngembang juga ya. Iya, aku jadi di situ tuh aku inget papaku dulu pernah aku nggak keterima kuliah, terus papaku ke kampus yang aku pengen, terus beliaunya berdiri di depan ruangan apa sih namanya, pokoknya rektor gitu ya. Papaku tuh berdiri, terus aku diajak, terus aku bilang, Papa udah janjian sama rektornya? Enggak, belum. Terus Papa ngapain ngajakin ke sini? Kan Neng mau kuliah di sini. Ya tapi kan kalau mau ketemu rektornya harus janjian. Nggak apa-apa, Papa tunggu aja. Nanti Papa bilang anak Papa mau masuk sini, gimana caranya gitu. Papaku nggak tahu gimana caranya, tapi beliau melakukan itu. Kalau aku nggak maknai kan bisa lewat aja momen itu. Tapi aku maknain banget, Papa aku sengusahain itu. Walaupun mungkin caranya secara teknis nggak tepat gitu. Tapi bukan itu kan poinnya. Gitu teman-teman ya. Jadi sejauh mana lagi-lagi ya ini highlight banget nih dari sesinya Teh Maida nih, bukan tentang keadaannya tapi tentang gimana kita memaknainya. Itu ternyata menata urusan hati itu tentang pemaknaan teman-teman, Masya Allah. Teh Mai. Oh ya, by the way Teh Mai ini juga hatinya sensitif sekali loh. Sangat lembut. Polos tapi gitu ya. Iya, observer sih aku lihat juga Temi suka ngamatin, tahu-tahu mellow gitu kan. Iya, berarti bagus ya ini kuat banget kekuatan hatinya. Kita masuk lagi ke pertanyaan, ada beberapa menit tersisa. Teman-teman, bismillah. Kita pilih ya Temi. Iya, silakan. Ini menarik nih, aku juga pengen belajar tentang ini. Bismillahirrohmanirrohim dari Teh Vivin Rainada Putri. Bismillah Teh, sikap woles apakah terbentuk sendiri atau terbentuk karena pengalaman belajar atau karena masa lalu atau gimana ya? Jadi nggak terlalu worry menjalani hari dengan suami dan anak. Ini aku juga pengen belajar Teh. Gimana ya? Kayak tiap orang punya karakter beda-beda ya. Mungkin karakter saya woles juga mungkin barangkali punya ibu yang juga woles. Maksudnya woles tuh gimana ya? Jadi kalau ibu saya ngajarin ya udah gitu. Jadi kayak misalnya saya gagal, ya udah nggak usah sedih gitu. Jadi aja yang terbaik di tempat yang kamu diterima gitu. That's it gitu. Jadi nggak nuntut untuk A, B, C gitu. Karena ya alhamdulillah apapun yang saya lakukan gitu ya, itu orang tua selalu menemukan titik untuk mengapresiasi. Jadi jadi nggak jadi beban gitu ya buat saya juga. Sama kayak misalnya qadarullah gitu ya.
dulu Allah ngasih saya cukup lama waktu menunggu untuk punya anak. Hmm. Ah, ibu saya bilang nggak usah sedih gitu karena ya alhamdulillahnya orang yang terdekat nggak pernah menuntut, nggak pernah nanya, nggak pernah menambah beban gitu ya. Tapi selalu beliau bilang ya udah berbuat baik aja, nggak usah nunggu punya anak untuk berbuat baik. Sekarang aja apa Hmm. yang bisa kamu lakukan untuk menjadi ibu gitu. Apa misalnya ngurus keponakan kalau kakak lagi sibuk gitu ya. Misalnya take over keponakan atau uh, in charge sama program-program yang tentang anak-anak gitu ya. Banyak aja berbuat baik gitu. Jadi hati kita nggak berat gitu ya dengan beban ekspektasi orang. Ibu saya bilang kayak gitu. Jadi sampai sekarang sih kalau saya ngerasa beban ya sama nggak mungkin ya orang Wallace tuh selalu Wallace nggak mungkin gitu. Ada Hmm. momennya juga saya punya hal yang cukup berat. Tapi ya tadi ibu saya bilang ganti aja sama berbuat baik ya sedekah, bantu orang gitu ya. Karena kalau kamu meringankan beban orang lain, Allah juga akan bantu meringankan masalah gitu. Jadi ternyata kunci itu ya sebenarnya akhirnya membuat hati itu jadi plong. Kadang kan kita punya beban, berat, dan lain-lain karena kita nggak tahu gimana rilisnya gitu ya. Kita nggak tahu Hmm. maksud Allah apa. Ya kenapa kita nggak jemput bola aja, bantu orang lain aja gitu. Hmm. Sehingga dari situ kita menemukan ketenangan ya. Karena kita ngerasa kita punya kontribusi. Kenapa sih kita jadi berat? Karena mungkin barangkali kita ngerasa dengan masalah yang ada kita nggak jadi kontribut. Nah, kenapa kita nggak jemput bola aja dengan nolong orang lain? Kan manusia akan menjadi berat ya, nggak tenang kalau ngerasa dirinya nggak punya kontribusi. Jadi ya bantu Hmm. aja Betul. sebisanya. Bantu orang tua kayak di rumah gitu ya, bantu jagain keponakan kayak. Makanya kenapa saya bilang kok jadi ibu nggak berat Teh Mei gitu. Secara teknis saya udah belajar jadi ibu dengan ngurus keponakan gitu ya. Jadi Hmm. keponakan saya udah sering ditinggal di rumah sama saya sebelum saya menikah gitu. Jadi untuk mengurus ya alhamdulillah ngurus bayi dan lain-lain udah punya ilmunya gitu ya sebelum menikah karena udah sering ngurus keponakan gitu ya. Dan bukan karena beban karena emang suka juga gitu. Hmm. Ya di situ mungkin Allah mengasih waktu saya untuk evaluasi, untuk mempersiapkan gitu. Karena saya selalu percaya gitu, kalau Allah menunda sesuatu, itu sebenarnya Allah ngasih kesempatan bagi kita untuk belajar, untuk Hmm. mempersiapkan diri. Ya sama kayak Hmm. saya waktu itu belum-belum nikah menurut orang, saya sebenarnya lagi Hmm. enjoy waktu saya saat itu, enjoy bermain, enjoy berkarya, enjoy bekerja gitu. Sehingga saat saya menikah, saya nggak perlu flashback ingin mundur gitu karena kenapa sih nikah kayak gini tahu gitu. Nah alhamdulillah nggak ada statement tahu gitu dulu kayak begini tahu gitu dulu kayak karena kan udah puas gitu di masa sebelum menikah. Nah itu yang Hmm. akhirnya mungkin jadi Wallace ya karena udah nggak punya PR lagi karena ya udah enjoy waktunya, enjoy dengan masalahnya, enjoy bulian orang gak nikah, enjoy kenapa nggak punya anak ya udah dilewati itu semua gitu. Dan Jadi bisa akhirnya kalau dilewati ketemu juga itu kok ya gitu ya. ya mungkin ya by experience juga kita Experience. jadi akhirnya menerima itu semua gitu. Hmm. Ini bisa jadi juga memang karena ini ya punya kemauan untuk terus berjalan gitu meskipun apapun lah yang dikatakan orang atau ekspektasi kita mungkin nggak sampai tapi Mm-mm. ya running aja lah gitu dan ketika ternyata terus berjalan diiringi dengan tadi sangka baik ya pemaknaan-pemaknaan baik kepada Allah bukan kepada manusia ya tapi sangka baiknya langsung ke Allah dan ternyata setelah sangka baik terus dihadapi kok bisa juga kok dilewati momen-momen Mm-mm. yang dulunya sulit. Nah, pembuktian-pembuktian bahwa yang berat itu ternyata bisa juga dilewati, terus seiring jalan lagi ada yang berat lagi dilewati lagi. Akhirnya ketemu beberapa keadaan yang sulit lagi, yang kemarin juga bisa gitu. Jadi kayak udah ada Mm-mm. mekanismenya. So pelajarannya teman-teman adalah yang sulit-sulit atau yang nggak enak didengar gitu ya dalam bentuk apapun pertanyaan, cibiran, bulian gitu dan lain-lain supaya punya mental yang kuat ya hadapi dan jalannya aja dengan sangka baik supaya terbentuk di kitanya mekanisme untuk mampu menghadapi yang lebih-lebih lagi nanti di depannya. Mm-mm. Jangan flight gitu ya, jangan lari tapi hadapi. Karena bisa jadi kedewasaan dan kematangan kita itu terbentuk dari kemauan kita pada awalnya untuk terus berjalan meskipun berat gitu ya. Itu Sama kayaknya sih satu lagi dari kalau ya teh. uh, guru saya ikut salah satu kajian gitu ya. Jadi beliau bilang gitu.
kalau kita banyak sedekah, insya Allah kita menjadi pribadi yang woles gitu. Karena kalau Nah, orang yang ada banyak sedekah kesulitan nih. itu udah terbiasa melepaskan. Kan kita menjadi nggak woles karena kita susah melepaskan ya. Melepaskan Masya Allah. ketergantungan kita sama manusia dan lain-lain. Jadi kalau guru saya ngajarin ilmunya perbanyak sedekah sehingga kita Hmm, akan ridho gitu dengan apapun. Karena orang yang sering bersedekah bukan berarti saya mengatakan declare saya suka sedekah ya, tapi hmm, saya diajari dan sedang belajar hmm, untuk ya membantu banyak orang gitu. Insya Allah. Karena apa? Uang aja kita berikan kok, apa aja kita berikan kok. hmm, Masa Allah mengambil kita jadi pelit gitu ya? Kita nggak mau hmm, bantu kan sebenarnya bikin kita berat terhadap sesuatu atau jadi nggak woles karena kita menahan ya. Kita hmm. nggak Ya, menerima, kita nggak rilis itu semua. Nah, pribadi orang yang bersedekah menurut guru saya, Ustadz Haris, beliau bilang ya akan mudah melepaskan gitu. Sehingga apapun yang Allah ambil ya woles aja gitu. Karena hmm, ya hidupnya ya, udah dididik untuk melepaskan kepunyaannya gitu. hmm. Ya, ini setuju banget Teh Meida. Terima kasih nih udah ngingetin di akhir-akhir ini karena sayang banget kalau tadi nggak sempat kebahas. Teman-teman, ini aku setuju banget dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapetin poinnya. Jadi ternyata hubungan antara sedekah sama kemampuan hati untuk melapangkan kepenatan di dalam itu relate banget. Ada banyak dibahas di bab Tazkiyatun Nafs. Di buku manapun atau kitab manapun yang bahas tentang pembersihan jiwa, pembersihan nafs, itu selalu ada pembahasan bahwa kalau mau latihan untuk ngosongin atau membersihkan diri kita tuh pasti ada ikhtiarnya dengan sedekah. Ini bagi yang logis-logis klub itu bakalan nggak cocok karena kan aku mau bersihin hati aku supaya ngemplong kok urusannya jadi ngeluarin duit apa hubungannya gitu. Tapi ya begitulah arahan dari Allah. Relate-nya di sini bahwa ketika kita ngeluarin harta, ngelepasin sesuatu berarti ya itu tadi Teh Maida bilang, itu kita sedang membuat mekanisme lagi-lagi mekanisme baru dalam diri kita untuk melepaskan yang kita anggap kita punya itu untuk dilepaskan keluar untuk lebih manfaat gitu. Intinya adalah kitanya ngelepasin apa yang kita kira kita punya. Karena kan sebenarnya aslinya harta juga bukan punya kita ya, titipan dari Allah juga. Jadi latihan ngelepasin itu sama dengan kitanya lagi membentuk mekanisme dalam diri untuk melepaskan yang kita kira kita punya, padahal kita nggak pernah punya apa-apa. Nantinya ngefeknya ke hati. Apa yang kira-kira nggak terlalu penting-penting banget, gampang hilangnya gitu. Itu sih Wallace juga dari situ. Itu keren banget asli. Teman-teman makanya boleh banget yang punya azam langkah-langkah ikhtiar teknis buat melapangkan hati itu dari sedekah gitu ya. Itu keren banget Teh Maida. Terakhir Teh Mei, ini aku mau tanyain terakhir boleh ya Teh? Boleh, boleh. Pendapat Teh Maida tentang mimpi-mimpi seorang perempuan yang harus ditunda setelah jadi ibu gimana? Betulkah atau gimana? Sebenarnya kan jadi ibu juga mimpi ya. Ya enggak? Itu dia kuncinya. Iya. Iya, jadi ibu juga mimpi kan. Kayaknya mostly orang nikah pengen jadi ibu gitu ya. Pengen merasakan pengalaman itu gitu ya. Kemuliaan yang didapat dari menjadi ibu gitu ya. Meskipun uh, waktunya berbeda-beda, mungkin prosesnya berbeda-beda, termasuk dulu juga kepikiran ya udah kalau belum Allah kasih anak biologis, ya udah perbanyak aja ya anak ideologis gitu. Karena kan Hmm. umur nggak ada yang tahu gitu. Jangan nunggu punya anak biologis dulu baru dididik gitu. Kenapa nggak anak orang aja yang ditemui di seminar dan lain jadikan anak ideologis gitu sehingga kita udah punya banyak ya ada amal jariah lah dari anak-anak ideologis itu gitu ya kalau terpakai gitu ya ilmunya itu ya. Terus kemudian uh, kenapa apa yang membuat kita sedih karena kita nggak hidup di waktu itu gitu. Atau Hmm. kalau orang bilang sekarang kan istilahnya mindfulness ya, hadir utuh sadar penuh. Banyak orang kehilangan momen sehingga jadi bersedih gitu. Kenapa nggak fokus aja sama momen itu gitu? Kok mungkin saya pun sekarang nih kalau tidak melihat momen pasti banyak hal yang harus disesali gitu ya. Masih bisa mengembangkan karir, kemudian dan lain-lain. Tapi kenapa coba nggak ngelihat nih yang sekarang suami alhamdulillah sehat, karirnya lancar, alhamdulillah ya dengan izin Allah, anak sehat, tumbuh kembangnya sesuai ya. Kemudian dan hal-hal baik lainnya yang bisa dilihat yang barangkali akan hilang gitu ya, sedikit gitu ya, kalau saya nggak hadir di sana gitu.
Hmm. nggak hadir dua-duanya di sana. Tapi ya ya udah. Terus kemudian apalagi yang membuat kita harus sadar. Jadi saya ikut kajian lagi, makanya penting ya ikut kajian itu bisa membuka pola pikir Belajar kita. Saya terus ikut ya Teh. kajian sama Ustadz Bendri tentang mendidik Hmm. anak. Jadi salah satu bab yang beliau bahas sebelum masuk ke materi inti yaitu apa sih keutamaan wanita itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari hadis yang sebuah hadis gitu yang mengatakan bahwa ada 4 wanita penghulu surga ya, Khadijah, Fatimah, Asia, Maryam. Semuanya itu bukan soal kecantikan. Beliau-beliau ini dimuliakan karena kalau soal cantik, Siti Hawa itu dianugerahi setengah kecantikan dunia. Gitu. Hmm. Tapi beliau-beliau ini bukan masalah cantik, memang cantik, tapi bukan the most beautiful in the world, bukan ya. Apakah masalah piala? Bukan juga, karena beliau-beliau ini juga bukan pribadi yang kompetitif, berlomba, dapat piala, nggak ada zaman itu piala ya. Tapi Hmm. ternyata ada 2 hal utama dari keempat wanita agung ini, yaitu yang pertama menjaga kesucian diri, yang kedua mendukung kiprah laki-laki sekelilingnya menjadi nabi gitu. Itu kayak Hmm. pak saya gitu ya. Ya Allah. Percuma saya punya karir bagus, gaji oke, tapi long distance misalnya saat itu ya saya nggak bisa utuh mengurus suami gitu ya. Anak juga meskipun saya bisa urus tanpa ART, tanpa babysitter saat itu, tapi anak ini kehilangan momen sama ayahnya gitu ya. Hmm. Ada gap gitu kehilangan momen, apalagi anak saya laki-laki ya, perlu kehadiran laki-laki meskipun ada eyangnya, ada omnya, tapi beda gitu ya, treatment ayah sama eyang sama om kan beda ya kalau ke anak sendiri gitu. Itu terus kemudian kok nabi sih? Emang nabi zaman sekarang ada? Enggak, nabi itu yang dimaksud kalau kita relate ke diri kita sekarang adalah ulama atau para ahli ilmu. Kalau kita support laki-laki sekeliling kita jadi versi terbaik dirinya di karirnya, kemudian spiritualnya, kemudian mentalnya, di situ sebenarnya mudah-mudahan insya Allah kita digolongkan yang sama gitu ya dengan wanita-wanita tadi gitu. Jadi why kita harus ambisius? Itu saya ngomong sama diri saya ya, untuk karir Hmm. saya. Kalau saya punya shortcut nih sebenarnya untuk bisa termasuk ciri-ciri wanita yang Allah muliakan tadi dengan apa? Membantu, memfasilitasi laki-laki sekeliling saya untuk menjadi versi terbaik dirinya gitu. Karena mereka-mereka yang akan jadi pemimpin, jadi leader gitu. Jadi itu sih akhirnya itu yang meredam ego saya bener-bener sampai maksimal gitu. Oke, berarti ya udah dukung aja laki-laki ya. Kalaupun ada pekerjaan bukan sesuatu yang ngoyo gitu ya, karena tadi ingat lagi, oh iya, ini lebih utama. Ya seperti yang sering Pepel bilang ya kan, meluaskan manfaat berarti dari kecil sampai luas. Ya kecil ini kan partnya adalah Hmm. keluarga. Wow. Ini udah pada dapet ya ininya, poinnya. Jadi aku nggak perlu kasih Kalau highlight yang lagi, belum Masya nikah ya Allah. dukung ayahnya, ya nggak dukung Iya. adiknya, kakaknya kan nanti bilang kok saya belum nikah kak gitu ya. Ya udah dukung laki-laki sekelilingnya gitu. Dengan kita juga Iya. mendidik diri kan nggak mungkin kita jadi supporter kalau kita nggak belajar Hmm. juga. Mm-mm. Mhm. Dan memang kalau untuk ngelihat yang gini nggak bisa pakai kacamata dunia ya Teh Mei, karena jatuhnya Iya, kan kalau hanya duniawi aja kita bakal lihat, "Ah, akunya cuma jadi supporter, akunya cuma di belakang, iya, kita dukung laki, iya. terus kita di belakang gitu Mm-mm. nggak jadi siapa-siapa." Ya ini gimana kita memandang ya. Kalau pakai sudut pandang duniawi ya mungkin akan begitu rasanya. Tapi kan kita nggak pakai kacamata itu untuk ngelihat hal ini. Apa sih yang kita kejar kan emang dunianya kan bukan. Tempat tinggal Iya. pulang kita nanti di akhirat, kacamata itu yang kita pakai bahwa ini bukan tentang di depan atau di belakang, ini tentang optimalisasi tugas sebagai hamba Allah gitu. Depan belakang kan urusan posisi. Posisi ini nggak Iya, menentukan prestasi kan sebenarnya iya, kalau dalam iya. urusan akhirat. Ini adalah urusan tentang dimanapun posisi kita, kita optimal gitu. Dan Allah nempatin perempuan bukan sebagai manusia kelas 2 kok. Kalau di dalam Islam konsepnya justru sebagai supporter terbaik itu ketika yang kita support ini ngerjain amal soleh atau dapat prestasi yang bermanfaat buat orang, emang kita nggak kebagian? Kebagian kali, banyak malah gitu kan. Apalagi Iya. kalau kita nge-supportnya banyak orang, kita dapat kucuran pahalanya dari mana-mana, kan itu keren banget. Jadi ini tentang kita mau pakai kacamata yang mana. Kalau mau pakai kacamata duniawi ya kita bakal ngerasa, lah peran aku bukan apa-apa. Ya bakal gitu. Itu berarti salah pakai kacamata. Boleh diganti deh kacamatanya gitu ya. Sama kacamata yang lebih jauh lagi ngelihatnya. Insya Allah lebih tenang.
Masya Allah, Teh Maida, terima kasih ya. Ini masih banyak Sama-sama. lagi yang nanya, tapi kita nggak bisa lanjutkan karena kita sudah berjanji pada keluarga masing-masing, kepada anak-anak yang kecil-kecil, untuk kembali ke mereka. Sudah jam 10 lewat. Terima kasih Teh Maida kebersamaannya. Sama-sama. Alhamdulillah. Barakallahu Oke. fikum. Wafik barakallah. Teteh. Iya, Teh, mudah-mudahan bisa silaturahim secara langsung lagi di kesempatan yang lain ya. Insya Mudah-mudahan Allah. entah aku ke sana, ke Amin, sini amin, atau amin. iya, mudah-mudahan ya ada lagi. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Teme, boleh kalau mau ada closing statement atau poin yang mau di-highlight untuk menata urusan hati, silahkan. eh Tadi kayak udah sempet PPL singgung ya. Jadi fokus aja sama diri sendiri. Saya mengutip pernyataan salah satu penulis buku favorit, Dr. Ed Alcorni yang bikin buku Latazan. Beliau bilang gitu, kalau kita melihat kegelapan di dunia, nyalakan aja pelita dalam diri, gak usah misuh-misuh gitu ya, ngelihat banyak kemaksiatan dan lain-lain. Kan kita punya keterbatasan ya untuk menghandle itu semua. Kenapa kita nggak lihat insight, mengevaluasi apa yang bisa kita berikan nih untuk memadamkan atau untuk menyalakan kegelapan tadi gitu dengan kapasitas yang udah Allah kasih sama kita. Itu yang sering luput ya. Kita seringnya melihat satu case, kalau ada keburukan kita blaming gitu. A, B, C orang lain. Tapi kenapa kita nggak ngeliat diri sendiri? Misal kita lihat kriminalitas. Kita lihat, oh jangan-jangan kita nggak peduli nih sama tetangga kita yang kelaparan sehingga Hmm, men-trigger hmm, tadi gitu ya untuk melakukan kriminal gitu ya. Instead of kita menyalahkan gitu ya, karena selalu pasti ada reason ya. Orang hmm, berbuat jahat, orang berbuat maksiat, walau alam, who knows kita in charge di dalamnya karena kita acuh tak hmm, acuh gitu ya. Kita nggak peduli. Nah, kenapa kita nggak lihat diri kita dulu gitu? hmm, Apa yang udah kita lakuin sehingga kok itu bisa terjadi? Padahal kan Allah ciptakan kita nggak jadi hamba aja ya, atau hubungan secara linear, tapi Allah ciptakan kita juga jadi khalifah gitu ya. Hubungan yang horizontal gitu. Keberadaan kita harusnya juga jadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Karena Allah nggak minta kita untuk memperbaiki diri kita aja gitu. Jadi khalifah kan juga kita memperbaiki semesta ini gitu bersama-sama. Insya Allah. Jadi teman-teman, eh, evaluasi juga ketika ada sesuatu langsung ke dalam diri apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang bisa kita lakukan gitu ya Teh. Karena kita juga Mhm. khalifahnya Allah, wakilnya Allah di muka bumi, Masya Allah. Aku dapat banyak hari ini, terima kasih sekali lagi Teh Maida. Alhamdulillah, anakku pun sudah memanggil-manggil. Iya. Terima kasih sekali lagi. Teh Maida boleh um, ucapkan salam lagi dan boleh meninggalkan studio. Oke, Terima kasih sekali terima lagi. kasih Jazakumullah khairan katsiran, Pepel, teman-teman dari Ruang Rasa Ibu, semua audiens yang udah hadir. Semoga Allah menjaga keimanan kita, membuat kita cinta terhadap keimanan, membuat kita benci terhadap kekufuran, kedurhakaan, dan mudah-mudahan Allah mampukan dan kuatkan kita jadi tutur kata yang baik bagi generasi selanjutnya. Amin, amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Teh Meida sekali lagi. Ya, sama-sama. Iya. Mohon maaf lahir batin ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Hai, Petra. Safian. Petra, Udah gede, Assalamualaikum. Masya Allah. Dadah. Mirip banget ayahnya, Masya Allah. Iya, di kopian ya. Dadah, Assalamualaikum. Safian. Dadah, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah teman-teman. Dapat banyak hari ini. Sekali lagi ya, ini teman-teman yang belajar di Ruang Rasa Ibu harus jadi pembelajar mandiri yang dapetin insight dari apa yang dituturkan atau obrolan ringan yang memang ngalir. Saya sih dapat banyak banget. Dan saya mau tahu juga teman-teman dapat apa, jadi boleh banget resume atau insight yang paling kena banget itu ditulis di Instagram Story, boleh di mention ke @sefirameida, ke @sekolah rumah tangga, dan ke @febrianti almira, nanti kami akan repost insya Allah. Dan di akhir sesi Rabu ini dengan tema menata urusan hati, saya mau kasih satu ayat yang ada hubungannya banget sama ketenangan ya, karena kita mencari banget ketenangan. Teman-teman boleh nanti kaji lebih dalam di kajian-kajian yang mungkin ada hubungannya sama ini atau tanya ke ustazahnya untuk membahas lebih dalam tentang ini. Tapi saya hanya kasih ayatnya aja buat teman-teman kaji ya di Quran surat Al-Fat ayat 4 ya. Quran surat Al-Fatnya sendiri Quran surat 48. Artinya Bismillahirrahmanirrahim, dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana.
ayat ini tentang syarat tenangnya hati. Jadi di sini jelas banget bahwa Allah lah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati. Jadi ketenangan itu nggak ada dari tempat, tidak berhubungan, tidak ada korelasinya sebetulnya dengan bersih, rapi gitu ya. Ya buat ibu-ibu kan ini relate ya. Rumahku berantakan sih, jadi hatiku berantakan. Sebenarnya bisa disanggah karena ketenangan bukan tentang itu. Ketenangan adalah tentang Allah mau ngasih atau enggak gitu. Nah menariknya adalah untuk supaya Allah bisa ngasih ketenangan ke hati kita sebagai seorang perempuan ya yang berkiprah di dunia rumah tangga, syaratnya ketenangan itu datang kalau kitanya mukmin, yaitu beriman. Karena ketenangan yang Allah kasih punya fungsi menambah keimanan atas keimanan. Jadi Allah kasih tenang supaya Allah juga kasih tambahan kadar iman yang ada di hati kita. Jadi kita yang udah beriman, Allah kasih tenang supaya tambah beriman. So kalau nggak punya iman lagi kosong, itu memang nggak akan tenang. Maka ikhtiar paling dahsyatnya adalah tingkatkan dulu kualitas keimanan kitanya. Nanti Allah kasih tenang dan bertambah-tambah lagi kualitas keimanan kita gitu. Masya Allah. Sekali lagi untuk teknisnya teman-teman yang selaras sama value-nya sekolah rumah tangga sebagai platform pembelajaran buat keluarga muda muslim di Indonesia yang tidak hanya satu pihak aja, tapi kami setiap bikin program belajar ataupun buku-buku selalu komplit perempuan dan laki-lakinya, pembelajaran ayah dan ibunya, suami dan istrinya, laki-laki dan perempuannya. Teman-teman yang relate sama kami dengan value strong from home bahwa keluarga itu harus kuat dari dalam rumah, yuk join di afiliatnya sekolah rumah tangga. Kalau teman-teman join bisa nanti bantu kami meluaskan nilai-nilai sekolah rumah tangga melalui bukunya atau program-program belajarnya dan teman-teman bisa dapetin keuntungan ya secara materi dari proses yang teman-teman tempuh sebagai afiliat atau tim penjualannya sekolah rumah tangga. Dan akan ketemu sama saya, sama Kang Ulum, suami saya, dan juga tim pemasaran di sekolah rumah tangga di hari yang ditentukan. Teman-teman pokoknya kalau mau tahu infonya komplit langsung ke akun @sekolah-rumah-tangga. Di sana ada penjelasannya di postingan yang ada tulisannya join atau open affiliate sekolah rumah tangga. Kami tunggu jadi keluarga besar kami, kita sama-sama mewujudkan keluarga-keluarga kuat dari dalam rumah, dimulai dari suami istrinya, ayah ibunya, laki-laki dan perempuannya gitu ya. Terima kasih sekali lagi kebersamaannya. Kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan hari Rabu. Dan Rabu ini jadwalnya saya ketemu sama Ara Kusuma. Ara Kusuma ini adalah seorang anak dari pasangan ayah dan ibu yang luar biasa. Ini ayah dan ibunya justru adalah kawan saya. Nah ini anaknya yang mau saya ajak ngobrol. Supaya ini akhirnya ya jadi episode yang relate sama para anak. Dan kita semua mau siapapun perannya, udah istri, udah ibu, kan tetap juga anak. Jadi ini akan nyambung sama semuanya. Apa yang bisa kita dapat, kita petik dari Ara itu pekan depan. Insya Allah ya di hari Rabu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.